Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, kembali lagi kita di program MDP Talk with Student. Kali ini kita kedatangan 2 mahasiswa yang keren banget yang akan berbagi ilmu bisnis dan juga kita akan ulik nih bisnis apa sih mereka sebenarnya. Tapi sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu nih sama 2 narasumber kita. Boleh nih Kak kenalan terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Jordi Balesta. Dan nama saya Angelica. Oke, Kak Jordi dan Kak Angelica ya panggilannya? Ya, betul Ya. sekali. Kalau boleh tahu sekarang jurusan apa dan juga gimana nih Kak di universitas ini? Kalau untuk Jordi, sekarang sih ambil jurusan manajemen. Untuk sekarang udah semester 7 sih. Apakah sama Kak? Iya, sama. Kebetulan kami sekelas. Wah, keren banget nih. Kalau dari backgroundnya udah kelihatan ya, ini merupakan mahasiswa manajemen. Dan kali ini Universitas Multidata Palembang, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis, ini berkolaborasi dan juga berkomitmen untuk dalam hal memajukan mahasiswanya dalam berwirausaha. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita menggali bisnisnya, kalau kakaknya tadi kita kan ngomongin bisnis mulu, kakaknya ada background nggak sih? Apakah dari diri sendiri pengen berwirausaha atau ada latar belakang orang tuanya gitu ya, jadi tertarik gitu, gimana nih Kak? Oke. Kalau untuk saya, background orang tua sih pengusaha juga sih. Jadi kemarin sempet
cerita-cerita juga kepada orang tua kan, gimana sih biar bisa jadi kayak orang tua gitu. Dia bilang kalau mau jadi kayak orang tua, kayak papa mama, dia bilang ya harus berani dulu, berani untuk memulai. Yang kalau untuk hasil itu bagian terakhir, dia bilang gitu. Wih, keren. Kalau kakaknya nih gimana nih Kak Angelika? Kalau saya sendiri memang dari basicnya pengen cari cuan dulu sih, pengen buka bisnis gitu aja. Wih, keren. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk mencoba, apalagi tadi udah ada yang bertanya ke orang tua, minta Ya, restu lah Kak ya. ya. Oke, jadi kalau kita masuk ke bisnisnya nih Kak, latar belakang dan inspirasi dari ide bisnisnya nih apa nih Kak? Oh, oke. Kalau untuk latar belakang ide bisnis itu kemarin kami survei dulu sih sebelumnya. Sebelum melakukan eh, mau usaha gitu kami survei dulu. Di luar-luar tertariknya sih ke kuliner. Nah, kalau ke kuliner kan kami berpikir lagi gimana sih biar nggak beda daripada yang lain produk kami. Jadi kami survei, kami teliti, oh ternyata ada nih. eh, Mungkin bisa dibilang jus ya, tapi kami membuat sedikit berbeda menjadi smoothies panggilannya, biar agak lebih keren gitu. Oke, oke. Jadi kemarin pernah survei bahwa ke pesaing-pesaing nih kami lihat, oh mereka nih masih menggunakan salah satunya jus yang menggunakan bahan dasar mungkin buah dan gula untuk sebagai pemanisnya. Jadi baik dari sana kami juga survei ulang bisa nggak kalau si buah ini diganti pemanisnya menjadi madu gitu. Kami coba lagi, oh ternyata bisa. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat brand menggunakan ya Frosty Smoothies ini untuk bisnis kami gitu. Itu jangka pendeknya di Universitas Multidata Palembang tentunya gitu. Ih, keren. Jadi memang ada ide dan memang mau mencoba survei terlebih dahulu Kak ya. Ya, Jadi Betul. terinspirasi untuk membuat sebuah produk dari hal tersebut. Nah, buat teman-teman yang nonton juga jangan khawatir kalau teman-teman terinspirasi nanti ya. bisa menjadi ide lain nggak ya yang mungkin Benar. dimodifikasi terlebih dahulu. Wih, keren nih. Tapi kalau target pasar utama teman-teman nih gimana nih? Apakah kaum seperti kita gitu atau Oh, gimana tuh? boleh lanjut. Betul, untuk target semuanya ini kan bisa terbilang comfort food. Semua orang pasti menyukai jus. Tapi kalau dibilang untuk target utama, kami lebih memfokuskan untuk yang berusia 15 sampai 39 tahun, untuk anak-anak muda dan juga kalangan orang tua. Karena kan semua pasti suka. Tapi kalau untuk jangkaunya nih Kak gimana tuh? Apakah buka open stand atau gimana tuh? Iya, untuk menjangkaunya kami juga pernah open stand kebetulan di gedung keuangan kemarin, dan juga kami menjual online bisa lewat dari Instagram, TikTok atau WA, dan juga kami juga pernah melakukan word of mouth, jadi mulut ke mulut dari teman-teman, keluarga terdekat, dan itu sih cara kami menjangkau mereka. Wih, keren nih. Tapi dari tadi kita nggak nyebutin detail nih. Jadi nama produk kakaknya tuh gimana nih Kak? Apa dan juga nama Instagramnya tuh apa nih Kak? Kalau teman-teman mau cari gitu. Betul, kalau untuk nama produk kami itu Frosty Smoothies, dan nama Instagramnya juga Frosty Smoothies. Oke, jadi boleh Kalau banget di order. iya boleh. Kalau mau order di belakang cupnya ada kok nama Instagramnya. Oke, kalau dari hal tersebut nih Kak, ini keunggulannya tadi udah di-spill ya. Jadi Betul. berbeda dari bahan salah satunya Ya, produk. benar. Ada lagi Ya. nggak sih Kak value unik gitu dari produknya? Oh, oke, untuk value unik mungkin kebanyakan kalau di luar-luar sana yang kami lihat itu bahwa kalau jus itu cuma satu buah dalam satu cup. Nah, kami menginspirasi biar satu cup itu menjadi dua buah yang terisinya. Jadi Dua dua layer. layer. Jadi gitu. Jadi dalam satu cup terisi dari dua buah gitu. Ih, keren nih. Karena kalau kita pikir-pikir kalau satu buah udah ada manfaat vitaminnya, menyehatkan. Betul. Kalau dua buah Benar. nambah lagi Kak Nambah ya. lagi Ya. manfaatnya. Wih, keren nih. Jadi boleh banget dicoba ya buat teman-teman. Oke, Kak, kalau tadi kan kita udah ada gambaran ya kakaknya tuh ada survei gitu. Tapi kalau detailnya proses pengembangan ide bisnisnya tuh gimana nih, Kak? Apakah ada konsul bimbingan atau Kakak tuh ada riset terlebih dahulu gimana tuh? Oke, kalau untuk proses pengembangan bisnis yaitu baik lagi kemarin pas semester 5 itu ada dikasih bocoran dari salah satu dosen bahwa kami ini tugas akhirnya bakal jualan. Jadi mau nggak mau ya harus berani dulu sih untuk mulai coba buat produk, buat sampel, terus dicicipin ke dosen-dosen. Gimana sih kalau dijual? Nah, dari keputusan dosen ya juga kami masih mempertimbangkan dan hingga hasil akhir, oh, oke boleh dijual ini kata dosen. Nah, kami ikutin aja
arahan dosen gitu. Tapi ngomong-ngomong kakaknya manajemen, itu apakah ada konsen ya sehingga membuka ide bisnis atau gimana sih Kak? Iya, jadi di manajemen itu ada konsentrasi. Kebetulan kami mengambil konsentrasi bisnis Oh, plan. Jadi kami mencoba untuk mengimplementasikan produk. wih keren. Nah, jadi teman-teman bisa di-note juga ya, kalau misalkan di Universitas Multidata Palembang nanti, kalau teman-teman gabung di manajemen bisa ambil konsentrasi kalau berwirausaha ke Bisnis plan. KWU atau bisnis Ya, plan. Iya. Wih, keren banget. Jadi kalau misal kakak-kakak udah coba dan terjun langsung mempraktekkan lah ya, karena tadi kakaknya dapet bocoran bahkan beberapa ilmu dari mata kuliah kan, Kak. Kalau ya. tantangan yang selama ini dihadapin gimana nih, Kak? Kalau dalam berbisnis ini? Kalau tantangan dalam bisnis ini mungkin di bahan baku ya. Seperti yang kita tahu kalau saat ini buah-buah yang lagi nggak musim, contohnya mangga, itu sulit. Kadang mangga kan ada yang kalau musim manis, kalau nggak musim asem. Oh iya ya. Nah, kalau buah alpukat terkadang ada yang nggak masak, ada yang masak. Jadi kita juga harus pintar-pintar pilih buah. Kalau kita nggak pintar pilih buah, bakal susah nih untuk produknya gitu. Itu juga strategi kakaknya ya. Iya, Ya. betul. Wih, keren banget. Kalau misalkan kakaknya udah tahu nih kalau tantangannya tersebut, gimana sih Kak cara ngatasinya? Apakah dengan memilah kontributor yang di belakangnya kita sebut gitu? Untuk memilih produk-produk yang lebih bagus mungkin ya, ada di salah satu pasar mungkin yang langganan kami tahu di situ buah-buahnya bagus, Berkualitas. berkualitas gitu. Wih, keren nih. Tapi kalau kakaknya membagi tugas sendiri itu dalam ini kelompok ya Kak, atau gimana? Iya, Ya, kalau kelompok. bisnis plan kelompok. Oke, jadi bagi tugasnya tuh gimana nih Kak? Karena kan kelompok nih kakaknya. Iya. Oh, kalau bagi tugas sih, kalau saya kan survei pasar, jadi saya bagian membeli bahan baku, mulai dari beli bahan baku, terus ke produksi, saya yang produksi sendiri, gitu. Untuk Angel mungkin dia bagian pemasaran, terus Di kalau bagian laporan keuangan juga saya. ya, gitu. Itu ada kesulitan nggak sih Kak dalam hal mempersiapkan seperti alat dan bahan sebelumnya kebingungan atau gimana sih? Oh, kemarin sempet mikir, oh gimana ya biar lebih terlihat tertata gitu kan. Habis dari sini mau beli apa lagi? Ya kemarin sempet lihat-lihat juga sih dari YouTube cara-cara berwirausaha kan. Jadi kami pelajari juga dari YouTube, ya kami implementasi juga ke bisnis kami gitu. Wih, jadi selain dari materi, otodidak juga belajar Iya, gitu Kak Iya, ya. benar. Wih, betul. keren Otodidak. banget. Jadi Kak, kalau misal tadi kakaknya udah difasilitasi salah satunya dalam mata kuliah Kak ya. Jadi kalau menurut Kakak, bagaimana sih Universitas MDP ini mendukung Kakak dalam mengembangkan bisnisnya ini? Oh, kalau untuk universitas sih ya sangat mendukung ya. Mulai dari kemarin kami sempat dikasih kesempatan nih untuk jualan di kantin Universitas Multidata Palembang. Dan itu kami benar-benar ngerasain banget gimana sih cara bertemu konsumen langsung, secara langsung, gimana sih biar konsumen tuh ingin membeli kembali produk kami. Itu mulai dari situ ya kami juga belajar sih gimana sih biar konsumen tuh tertarik dan ingin membeli terus produk kami gitu. Setelah kami jalani beberapa minggu ya nggak ada sih kesulitan-kesulitan menurut kami. Semuanya ya fine-fine aja Wih, Ya. keren. Kalau gitu. ngomongin konsumen nih Kak, jadi penasaran, pernah nggak sih ada konsumen yang unik, minta request apa gitu di luar menu atau ada review yang bagus Kakak dapetin, boleh diceritain nih Kak? Mung- Oke. ya. Kalau untuk review mungkin ada sih. Kemarin sempat dikasih saran juga dari konsumen. Itu juga membuat kami ya lebih baik lagi lah untuk kedepannya kan. Jadi kemarin sempat dia bilang kalau smoothies gitu kan, 2 layer kalau kelamaan di suhu ruangan itu bakal tercampur gitu. Maka dari itu kemarin kami juga sempat konsultasi juga ke dosen pembimbing gitu kan. Gimana sih biar 2 layer tuh tetap 2 layer di tangan konsumen gitu kan. Sempat oh dapat nih solusinya. Kami juga memutuskan sempat kemarin jual juga menggunakan twin cup. Jadi dalam satu cup tuh dibelah cupnya. Jadi tetap tetap one cup tapi dia ada dua layer gitu. Itu sudah menjadi solusi kami untuk kedepannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ih, keren. Kalau selama ini kan kakaknya berdua ya kelompok. Iya. Ya. Nah itu ada nggak kayak mau berkolaborasi atau membuka event di mana jangka panjangnya gitu Kak? Oh, kalau untuk event mungkin kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman sekelas gitu kan, karena mereka juga masing-masing ada
produk-produk Oke. tersendiri. Jadi kami mau collab sama mereka. Kalau untuk jangka panjangnya sih mau buka di PIM, Palembang Indah Mall. Wih, keren. Jadi Gitu. kalau menurut kakak nih, setelah kakak mengimplementasikan ini, hasilnya gimana nih kak? Kalau untuk diri sendiri atau bahkan untuk usahanya hasilnya? Kalau untuk hasil sendiri mungkin ini bakal bisnis jangka panjang, bisa mungkin buka franchise atau waralaba. Nah, untuk diri sendiri mungkin apa ya, Jo? Ya mungkin harus mempertimbangkan juga kalau mau buka suatu usaha tuh kan harus lihat dulu pasarnya, pesaingnya gitu kan. Iya. Jadi harus bener-bener ya cari tahu banget gimana sih kelemahan dari produk kan itu salah satunya harus kita antisipasi juga untuk kedepannya. Mungkin itu sih. Tapi kakaknya belajar banyak gak sih kak dari dengan membuka bisnis? Oh, saya lebih menghargai waktu, saya lebih tahu cara menghadapi konsumen gitu atau gimana tuh kak? Oh pasti dapat banyak banget lah kalau udah buka usaha gitu kan udah kecil walaupun kecil-kecilan tapi kerasa gitu. Harus gimana sih waktu kalau mau ngomongin waktu ya bener-bener ke gimana ya kan karena sampai kuliah gitu kan sampai ngurusin tugas-tugas juga jadi harus bener-bener ya jangan buang-buang waktu deh gitu mau nggak mau ya harus bisa meminimalisir waktu untuk suatu tugas maupun bisnis gitu. Tapi ini bisnis pertama kali kakaknya tuh gimana tuh? Sebelumnya pernah coba yang lain gitu? Sempet kemarin pernah Hmm? pernah jualan kayak tela-tela gitu Oh gitu. pernah dengar Cemilan. cemilan gitu pernah open PO juga kalau mau ngomong rame juga nggak terlalu sih gitu sempet juga tadi tahu juga kalau tela-tela gimana sih oh kalau kemarin sempet agak keras sih dapat dari konsumen gitu Iya, reviewnya harus makan waktu anget-anget baru enak. gitu makanya kalau mau dibilang jualan sampai jangka panjang juga agak susah gitu makanya kami memutuskan nyari yang lain gitu. Wih. Iya. Tapi di sini kita tahu ya bahwa kakaknya itu nggak langsung jadi hasil tapi tahu proses ya teman-teman dimulai Iya. dari memulai dan memang kalau ada masukan bahkan memang dari review juga itu kakaknya terima dan akan membenahi kak ya. Benar. Iya, Wih, Kak. keren. Itu bisa di-note ya buat teman-teman yang mau buka usaha atau memang sudah punya usaha jangan menolak untuk hal Betul. tersebut karena itu demi kebaikan usaha kita juga. Ya. Keren banget nih kak. Kalau misalkan eh, dampak positif atau harapan kakaknya nih dengan adanya ini gimana nih untuk masyarakat atau lingkungan apa untuk kesehatan mereka atau gimana tuh kak? Oh, oke. Kalau untuk masyarakat ya, ini kan kami kan menggunakan buah nih. Nah, kalau misalnya dampak positif mungkin kami lebih ke target ke masyarakat yang memang ingin hidup sehat, tapi yang nggak suka konsumsi buah. Contoh kayak potong buah dia nggak mau nih, mau makan juga nggak mau. Ya Cuma kami ribet. bikin yang lebih simpel untuk mereka bisa menikmati hidup sehat mereka sendiri-sendiri gitu. Untuk Angel mungkin ada tambahan? Iya, karena kan kebanyakan masyarakat Indonesia tuh mau hidup sehat, tapi malas makan buah, malas makan sayur, nggak enak segala macem. Jadi kami mikir gimana biar enak tapi tetap sehat. Ya kami menciptakan smoothies ini, seperti itu. Iya. Jadi nggak usah capek-capek kupas sendiri lah ya. Iya. Betul, tinggal sedot. Oke. Jadi kalau misal ide ini berkontribusi pada tren atau kebutuhan pasar saat ini gimana nih kak menurut kakak? Kalau ikuti tren ya harus lebih ke menerima kritik dan saran sih sebenarnya. Biar bisa ngimprove gimana sih agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat dan masyarakat juga ingin tahu bahwa produk ini penting bagi mereka gitu. Harus lebih improve sih sebenarnya. Iya. Oke kak, kemudian kalau misal kakaknya udah mengimplementasikan nih kak, ya, ada nggak sih soft skill yang kakak dapatkan bahkan tambah bagus lagi gitu? Kalau untuk soft skill saya sendiri, kan sering melakukan promosi gitu ya di Instagram. Saya kebetulan ada aplikasi Canva, jadi kan itu edit-edit udah Bener-bener. termasuk soft skill. Dan juga kami bagi-bagi waktu itu juga termasuk soft skill sama komunikasi sih, Ya. kerja sama antar tim. Karena dalam suatu bisnis tuh komunikasi yang paling penting. Kalau miskom ya agak susah Iya, Nanti gitu. keputusannya nggak tepat ya. Benar betul. gitu. Keren banget. Kalau misal kita jadi kepo ya teman-teman, pencapaian terbesar yang pernah diraih dari ide bisnis ini gimana nih kak? Oh, kalau pencapaian sih lebih ke pelanggan setia ya. Yang fokus ya kembali membeli produk kami. Jadi kami harus mempertahankan pelanggan kami agar
produk ini bisa jangka panjang. Itu sih kalau untuk pencapaian yang terbesar kami. Ngomong-ngomong tadi kan udah ada pelanggan setia bahkan untuk jangka panjang. Jadi plan kakaknya dari untuk bulan depan atau bahkan tahun-tahun berikutnya gimana nih Kak? Kalau untuk plan ke depan sih pengen diaminkan dulu untuk buka waralaba, Wih, keren. karena itu bisa untuk jangka panjang kan. Ya, sama mungkin kalau bisa sih masuk ke komunitas-komunitas ya, yang terutama ke tempat nge-gym kan mereka juga butuh Olahraga. ya jus-jus kayak gini, smoothies-smoothies kayak gini untuk ya untuk kesehatan mereka masing-masing lah kan karena kan salah satunya kalau komunitas gym kan rata-rata lebih paham tentang kesehatan gitu kan. Lebih aware. Mungkin kami akan memasukkannya ke komunitas-komunitas gitu sih. Gitu. Oke, misalkan Kak ya, dan kita aminin nih teman-teman kalau Ya. bisnis ini sudah berkembang nih Kak, visi teman-teman nih di masa depan gimana? Kalau untuk visinya pasti untuk masyarakat itu akan sadar untuk kesehatan, karena saat ini tuh masyarakat udah aware lah dibilang kesehatan. Sama kami bakal apa misinya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi varian rasa agar Ya, dari masyarakat juga nggak bosen hanya varian-varian ini aja. Biar mereka tuh ingin mencicipi lebih lanjut. Gimana sih rasa ketika dari buah ini kolaborasi dengan buah ini. Jadi mereka tuh penasaran kan. Dengan Ya. mereka penasaran ya mereka ingin Akan membeli. membeli. Gitu. Itu juga salah satu strategi kami untuk kedepannya. Oke, keren nih. Jadi kalau teman-teman mau coba boleh banget nanti dibeli ya. Jangan sampai Ya. teman-teman ketinggalan karena untuk menyehatkan juga kan. Benar. Jadi kalau misalkan pelajaran yang paling berharga nih dalam proses implementasi bisnis ini gimana nih Kak dari kakak? Pelajaran paling berharga itu pentingnya dan keberanian sih untuk mencoba. mencoba. Kalau kita nggak berani mencoba, gimana tahu? Gimana mau taunya hasil akhirnya gitu kan? Baik lagi harus berani dulu. Mental ya harus berani dulu. Kalau bisa sudah berani, ya hasil pasti memadai gitu. Iya, dan yang paling penting konsistensi. Benar. Kita harus konsisten bahwa dalam suatu usaha tuh nggak ada hari ini rame, besok rame juga. Itu kan belum iya. tentu. Jadi baik lagi kita harus konsisten aja. Kasih yang terbaik untuk semuanya. Gitu. Betul. Mulai dari masyarakat maupun kita sendiri. Iya. Itu sih. Kalau ada tantangan dihadapin Kak ya. Benar. Jadi di note ya teman-teman, itu pesannya juga nih. Ngomong-ngomong itu ada nggak sih motivasi untuk mahasiswa lain Kak untuk memulai bisnis juga nih seperti kakaknya? Kalau motivasi sih jangan pernah takut untuk coba. Balik lagi kata kayak si Jordi, kalau kita belum berani mencoba, kita nggak akan tahu hasil akhirnya. Dan harus mau terus belajar terus dan beradaptasi dimanapun kalian berada. Itu sih. Dimana mau di kampus, mau di rumah itu kita harus bisa minimal menguasai diri kita sendiri sih. Gimana sih kalau kita di kampus, kita harus bagaimana dengan dosen dan lain sebagainya. Itu juga salah satu menjadi faktor kami sehingga bisnis ini bisa kami jalani. Itu sih. Oke, jadi memang mahasiswa ini harus berpikir inovatif Kak ya, Ya. berkembang juga. Meskipun kita sudah mendapatkan teori, menghabiskan waktu untuk belajar, kita harus mengimplementasikannya juga di dunia nyata ya teman-teman. Jadi untuk yang mau berwirausaha bisa banget ikutin jejak kakaknya seperti yang tadi dimotivasi dan juga pesannya. Jadi untuk yang terakhir nih Kak, untuk menjaga semangat dan inovasi di tengah tantangan tadi gimana nih Kak kakak hadepin? Kalau untuk menjaga semangat nih, kan karena kami berdua berkelompok, yang namanya semangat pasti ada yang nggak semangat, ada yang semangat. Tapi kan kami nih berkelompok, jadi di salah satunya itu harus saling menguatkan. Di saat yang satunya lagi down, ya kita harus semangat. Jadi itu sih kuncinya, saling menyemangatin. Itu sih biar usaha kita yang kita jalanin itu nggak sia-sia juga sih. Iya. Hingga hasil akhirnya kalau bisa sama-sama mencapai visi misi kita untuk kedepannya. Itu. Iya. Saling semangat. Itu aja sih. Wih, keren nih. Oke, Kak, itu udah pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Kita sudah mengulik banyak banget dari kakaknya. Bahkan kalau teman-teman mau cicipin, cobain, boleh banget tadi ke IG-nya apa, Kak? Frosty Smoothies. Frosty Smoothies. Nah, di Ya. mana teman-teman bisa order, bahkan merasakan sensasi. Tadi katanya buahnya menyegarkan, sehat, berkualitas juga. Iya. Jangan lupa untuk dicobain. Jadi di sini kita bisa ambil salah satu pesan ya teman-teman, kalau memang dalam berwirausaha kita harus memulai terlebih dahulu, jangan takut, tetap semangat kata kakaknya tadi, Ya. dan juga kalau ada tantangan jangan patah semangat, tetap konsisten Betul. untuk memajukan bisnisnya agar berkepanjangan. Jadi teman-teman juga untuk sebagai mahasiswa agar memanfaatkan waktunya, jangan Iya.
hanya belajar saja, tapi bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan di teori untuk teman-teman menjadi implementasi dalam hal menjadikan bisnis itu nyata Kak ya Iya, benar. mimpinya. Baik, terima kasih Kak. Saya Siti Alawehriani pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Ya, waktunya terima Kak. kasih. Baik, bye. Bye.